Tapi di zona nyaman untuk petani ini sebetulnya ada di pisang Cavendish ini. Pisang itu kan sebetulnya tanaman yang paling mudah. Tapi karena ini nanti yang dituntut adalah kualitas, bukan hanya kuantiti saja. Itu ada ekstra pemeliharaan. Yaitu untuk membuat supaya pisang ini jadi glowing gitu. Karena apa? Tampilan pertama itu yang menarik, menggoda konsumen itu. Dari mulai keluar jantung ya, sampai dengan nanti panen tuh butuh berapa lama? Butuh maksimal itu 3 bulan. Tapi optimumnya ada di 2,5 bulan. Ada sebagian yang saya proses sendiri, biar nanti saya jual di sini di Pemalang, supaya warga Pemalang itu bisa merasakan pisang Cavendish dengan harga yang murah lah. Usia yang sudah tidak muda lagi tidak menyurutkan langkah Pak Harto dalam mengisi hari-harinya di masa purna tugas sebagai PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Dunia pertanian menjadi pilihannya. Setelah beberapa kali menanam berbagai komoditas lokal, akhirnya Pak Harto mencoba memilih untuk menanam pisang Cavendish. Hasilnya, dalam sekali tanam bisa panen 3 kali. Potensi menghasilkan uang berlimpah ini menjadi alasan ia untuk berkebun pisang Cavendish. Karena penasaran, kali ini Riko bersama dengan tim UMKM Sentral Arta dari BPR Sentral Arta menemui Pak Harto di kebunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah ada di kebun pisang milik dari Pak Soeharto, atau saya biasa manggil beliau adalah Pak Harto. Assalamualaikum Pak Harto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Riko, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya suka ini ketemu dengan Pak Harto. Senyumannya itu cerah sekali nih. Secerah pisang yang ada di belakang ini kayaknya. Pisang Cavendish. Oke. Pak Harto, saya ingin tahu nih Pak. Bapak kan dulu, mohon maaf ya Pak, sebagai pegawai negeri sipil, kemudian sekarang berubah menjadi petani pasca purna. Ini awal mula ceritanya gimana Pak? Memang untuk petani itu sebetulnya komoditasnya banyak. Apalagi yang namanya bawang merah, bawang putih, kemudian padi ya. Tapi di zona nyaman untuk petani ini sebetulnya ada di pisang Cavendish ini. Pembelinya itu sudah siap, berapa ton pun siap setiap hari itu dari PT, dan banyak PT yang berdatangan ke sini. Sementara ada 2 PT yang mengambil pisang saya, yang produksi saya ini harganya konstan, stabil. Jadi panen raya pun harganya juga konstan. Sebelum Bapak menjadi petani pisang Cavendish ini, apakah awalnya memang Bapak bertani juga Pak? Jadi sejak kecil saya sudah bertani, tapi ya itu kendalanya itu kalau sedang panen raya itu harganya jatuh. Jadi petani tidak mempunyai nilai tawar itu. Nah, yang mau nilai tawar ada ya, yang menentukan harga itu adalah tengkulak. Saya petani bawang merah, jagung manis di sini. Tapi ya itu kendalanya itu. Oke, ini berarti sudah berlangsung berapa tahun Pak? Saya berlangsung hampir 1,5 tahun ini. Sudah 2 generasi. Untuk luas lahan ini saya sementara setengah hektar, kemudian ini nambah 1 hektar lagi. Dikembangkan terus atau gimana ini? Tidak akan saya nikmati sendiri, tapi kami sudah mengajak para petani untuk bermitra. Kalau mau MOU juga ada. Oh gitu Pak? MOU dengan PT-nya. Barangkali nanti saya khawatir kalau nanti panen tidak ada yang ngambil. Dari PT siap MOU. Itu 9 bulan sudah panen. Jadi umur 6 bulan itu sudah mulai keluar montongnya, jantungnya itu sudah keluar. Iya. Baru 9 bulan? Nah, 9 bulan panen. Satu pohon itu bisa menghasilkan berapa kali panen, Pak? Satu pohon itu ya
sekali panen itu kemudian anaknya kan keluar lagi. Oh, tunasnya. Menjelang nanti 3 sampai 6 bulan itu panen lagi nanti. Pak, berarti dari luasan lahan 1,5 hektar ini yang sudah menghasilkan berapa? Ini yang 1,5 hektar, yang uji coba saya kan 1,5 hektar itu tak tanami 700, tapi yang panen itu sekitar 625. Perawatannya susah nggak sih? Pisang itu kan sebetulnya tanaman yang paling mudah itu. Tapi karena ini nanti yang dituntut adalah kualitas, bukan hanya kuantiti saja, itu ada ekstra pemeliharaan, yaitu untuk membuat supaya pisang ini jadi glowing gitu. Oh, glowing. Iya, jadi glowing, jadi bukan hanya manusia saja, orang saja, tapi pisang ini glowing karena apa? Tampilan pertama itu yang menarik, menggoda konsumen itu. Oh, iya. Jadi kalau nanti banyak korep-korepnya itu harganya malah jatuh. Bagaimana membuat pisang ini supaya glowing begitu. Tampil cantik gitu. Cantik. Kalau orang sini ngomong pisangnya ayu-ayu gitu. Iya. Pak Harto, ini menarik sekali Pak. Tadi kita sudah tahu bahwa nama pisangnya jenisnya Cavendish ya Pak. Cavendish ya. Saya ingin lihat, boleh Pak? Oh, boleh, atau boleh. pohonnya di kebun boleh? Boleh. Oke. Kebun, ya. Oke Lur, jadi jangan kemana-mana, kita akan jalan-jalan ke kebun dari Pak Harto di desa Bojong Nangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita sudah berada di kebunnya Pak Harto dan ini salah satu ya Pak ya? Iya. Ini sebetulnya satu tundun ya Pak? Satu tundun. Oh. Kalau orang luar itu ngomong satu tandan. Oh iya. Kalau orang Pemalang. Bahasa Indonesia satu tandan ya? Tandan ya, ada tundun. Berapa ini Pak? Sisir atau cengkeh Pak? Ini sekitar 12 sisir ini. Ya. 12-13. Oh ini sampai bentuknya seperti ini Pak? Iya. Oh iya, ini kayak yang di supermarket Iya, itu ya, yang iya. terkenal ya Pak? Iya. Tapi yang dikenal mereknya. Mereknya kalau di itu, kalau di Tapi supermarket. jenis pisangnya pisangnya semuanya Cavendish. Berarti nanti masih bisa besar lagi Pak? Ini umur berapa? Iya, masih besar ini. Ini berapa bulan lagi Pak untuk ini bisa panen? tengah bulan lagi udah panen ini. Jadi 90% dipetik, nah, pematangannya itu ya. Nanti di proses pematangan ada di PT sana. Tapi yang jelas sudah isi penuh. Sudah gitu. isi penuh. Sudah siap dikonsumsi gitu ya Pak ini ya? masih belum isi penuh ini. Oh, ini masih setengah bulan lagi. Iya. Ini dari mulai keluar jantung ya, iya, sampai dengan nanti panen tuh butuh berapa lama? Butuh maksimal itu 3 bulan. 3 bulan. Tapi optimumnya ada di 2,5 bulan. 2,5 bulan Iya. sudah mulai bisa dipetik. Manfaatnya apa sih Pak? Ini kalau boleh tahu Pak. Manfaatnya pisang ini Diantar. satu kan untuk untuk pencernaan itu katanya bagus itu menurut dokter. Kemudian untuk di pisang yang sudah keluar apa itu hitam-hitamnya sudah terlalu matang, itu kata Pak Dr. Zainul Akbar di kontennya itu bisa membuat hormon endorfin, awet muda. Kebahagiaan itu iya. ya. Oh, berarti manfaatnya sangat banyak ya Pak? Sangat konsumsi banyak. tiap hari bagus ya? Bagus, untuk pencernaannya bagus. Kemudian untuk sumber kalori juga bagus. Dan harganya terjangkau ya? Harganya terjangkau, iya. Dengan manfaat yang sebegitu banyak. Iya. Boleh lihat tempat lain mungkin Pak? Ya, bisa. Pohon yang lain? Monggo. Oke, ini kita tuh. Ini tutup biar apa Pak? Ditutup ini? Biar tidak terlalu langsung kena matahari. Nanti bisa busem kulitnya. Oh, tidak glowing itu? Tidak glowing. Tapi ini tetap dikasih lubang Dari untuk? lubang buat angin. Buat udara, iya. Oke. Juga menghindarkan hama gitu? Hama juga bisa. Tapi yang jelas itu dari sana tujuannya untuk supaya kulit ini tidak terkena matahari langsung. Secara langsung. Dan ini bungkusnya semua sama ya Pak? Sama, dari sana sama. Dari sononya seperti SOP-nya itu. Oh iya, siap. Kita akan terus jalan-jalan Lur. Lihat. Oke, setelah kita jalan-jalan melihat beberapa pohon, ternyata ini sudah yang siap panen ya Pak? Siap panen. Ada tandanya Pak? Perusahaan itu sudah membuat semacam SOP ya Pak? SOP, di mana pisang ini untuk baris ke-3 dari bawah 1, 2, 3 itu minimal ada 40 mili. Jadi ini ada alatnya dari sana, kalibrasinya seperti ini. Jadi kalau ini udah nggak nyangkut ini, ini berarti sudah bisa dipanen. Jadi ini 40 mili ini. 40 mili. Ini. Nah, ini kan sudah nggak masuk ya Pak? Nggak masuk, ini bisa siap panen ini. Seperti itu. Oke. Nah, sampai ke tempat processing, di situ nanti dicuci. Oke. Nah, dicuci, habis dicuci nanti di grading. Di grading itu sesuai dengan panjang daripada panjang daripada sisiran pisang itu. Ada yang masuk grip cluster, ada yang masuk sisiran sedang, ada yang masuk sisiran kecil, ada yang masuk FB, ada yang masuk FS. Kan Bapak kerjasama dengan PT ya Pak ya? Iya.
Terbuka kemungkinan nggak Pak masyarakat ini untuk membeli langsung ke Bapak, boleh? Oh boleh. Jadi ini kan saya ingin merasakan masyarakat di sekitar sini itu jangan dibawa ke PT semua, banyak masukan. Ada sebagian yang saya proses sendiri biar nanti tak jual di sini di Pemalang supaya warga Pemalang itu bisa merasakan pisang Cavendish dengan harga yang murah lah. Cara mendapatkannya nanti bisa ke tempat saya langsung. Ada nanti dari Koperasi Dinas Pertanian Kabupaten Malang ini sudah membuka gerai khusus untuk pisang Cavendish yang produksi dari saya ini. Nomornya di 0822 2330 8969. Oke. Di TikTok saya ada. Oh, TikToknya apa Pak kalau boleh? Soeharto Harto. Soeharto Harto. Iya. Itu nanti bisa itu ya Pak, melihat. Bisa melihat. Apa sih yang menjadi keinginan Bapak atau harapan Bapak ke depan dalam pengembangan komoditas pisang khususnya ini? Harapan saya agar petani di sini itu menikmati hasil pertanian dengan yang maksimal, harga yang sudah terjamin. Karena apa? Panen raya pun harganya stabil. Dibandingkan dengan komoditas padi, satu contoh ya, itu dari proses tanam sampai dengan panen itu luar biasa kosnya. Kalau ini kosnya itu satu pohon itu cuma 30.000. Biaya produksi 30.000, tapi bisa dipanen per pohon ini minimal di angka 100.000. Jadi punya profit itu 70.000 per pohon. Kalau 1 hektar itu ditanami 1.500, itu minimal 1.500 pohon. Sebetulnya ada 1.600 kalau dihitung secara cermat, 1 hektar itu dan yang produksi 1.500. 1.500 kalau dikalikan 100.000 per pohon itu kan sudah 150 juta. Kemudian dikurangi biaya garap ya untuk proses ini produksi itu 30.000 atau 30 juta. Berarti petani masih diuntungkan 120 juta per hektar. Iya. Dalam 1 kali siklus panen. Pak Harto, sekali lagi terima kasih banyak. Kami dari UMKM Sentral Harta sudah diperkenankan untuk melihat. Saya juga ingin lihat-lihat ke sana, boleh ya Pak ya? Iya, boleh. Yang masih muda. Saya antara ke sini ini tanaman yang masih. Ini umur berapa Pak? 4,5 bulan ini. 4,5 bulan? 4 bulanan. Oke, di bawah 5 bulan ya Pak ya? Iya, 4,5 bulan ini. 4,5 bulan ya Pak? Iya. Ini berarti nunggu 3-4 bulan lagi udah mulai isi? Iya, sudah mulai isi. Ini diperkirakan nanti September awal sudah panen nanti. Oh, sudah panen? 1,5 bulan lagi ini sudah montong. Sudah montong. Iya. Ini juga tunasnya udah keluar ya Pak? Tunas sudah keluar ya, tapi nanti saya ambili lagi yang kita pelihara cuma 1 saja. Oh gitu Pak, jadi ada proses seleksi untuk tunasnya? Iya, nanti dipilih daun pedangnya, yang ini daun pedang ini. Ini yang dipilih yang ini berarti ya, Pak? 1 saja nanti. Berarti yang ini nanti juga dibuang. Oke. Ini ntar lagi nanti. Kenapa Pak? Kok milih yang ada pedangnya gitu? Itu dari sono seperti itu. Jadi kalau pedang ini nanti akan tumbuh dengan baik. Daun pedang dengan daun yang seperti itu nggak bagus ini. Yang ini? Nah, ini nggak bagus ini. Oh, ini itu nggak bagus. Ya, dari kecil udah gede kayak gitu nggak bagus. Jadi yang kecil masih seperti ini, pedang namanya. Pedang ya. Oke. Terima kasih nih Pak, diajak jalan-jalan. Iya. Kita akan lanjutkan lagi di UMKM Sentral Harta, Pokok Aramandik, Senajan Matangnya Semarang. Oke Lur, jalan-jalan kita bersama dengan Pak Harto di kebun pisang Cavendish, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Usai sudah senang sekali melihat hamparan lahan ya, kebun atau sawah ini dengan ribuan tanaman pisang. Dan ternyata beliau yang sudah berpengalaman bertani bawang, kemudian jagung, dan sekarang berpindah ke pisang, ternyata pisang harganya lebih stabil, pasarnya juga terbuka luas. Mungkin bisa jadi inspirasi Anda dalam berusaha. UMKM Sentral Harta akan terus jalan-jalan untuk melihat potensi-potensi ekonomi lainnya dan keberhasilan tokoh-tokoh lainnya supaya bisa menjadi inspirasi Anda. Terima kasih untuk BPR Sentral Harta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Harta, solusi usaha Anda. Saya Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.